Malam saudara-saudara. Oke. Kita mau bikin video singkat karena gue pengen memberikan info kepada kalian tentang berita baik di mana soon kita akan menjadi service center untuk suspension motorcycle. Jadi suspensi motorcycle fork atau suspensi biasa akan segera bisa diservis di One Tree Motor Shop dengan tool dan skill yang memadai. Kita akan kedatangan praktisi suspension yang sudah skala dunia, yang dia adalah teknisi di permotoran WSBK dan MotoGP akhir Februari, dan juga kita akan training selama 3-4 hari. Dan nah di sini kita udah prepare toolnya. Toolnya kita akan datangkan dalam 2 tahap. Nah, yang tahap pertama udah datang. Ini adalah toolkit dari Andriani, Itali. Kalau buat kalian yang memang udah sering ngikutin motorsport, ataupun tahu dunia balap, ataupun kurang lebih wawasannya udah luas, pasti tahu tentang siapa ini Andriani. Andriani perusahaan di Itali, dia spesialis suspension. Dia juga Andriani Group ini yang dia berlaku juga sebagai all-in service center juga di sana. Jadi berhubungan dengan arah kita ke sana, karena ya saya rasa di Indonesia motor udah cukup banyak, lalu orang rata-rata semua makin ngerti, kita ganti suspensi. Karena, nah ini yang penting juga, kita ganti suspensi pasti karena kita mau meningkatkan handling kendaraan kita. Suspensi, handling. Ada juga suspensi, kenyamanan. Karena di tiap motor tentu beda kondisi bawaan motor atau demand daripada rider dari masing-masing rider. Nah, jadinya kadang suspensi jauh lebih penting. Kenapa? Karena suspensi itu yang bikin kita nyatu sama motor, gerakan kita naik motor juga lebih nyatu, bisa diandalkan, dan lain-lain. Karena kalian pasti udah tahu, yang udah ngerti naik motor, handlingnya bermasalah dengan suspensi, sekalipun lu bayar ratusan juta untuk beli suspensi, tapi kalau settingnya salah atau kondisinya udah nggak bener, ya naik motornya jadi nggak enak gitu. Handling adalah nomor 1. Kayak di dunia mobil gitu, kalau lu punya chance misalnya muterin sentul pakai jazz yang dananya dipakai untuk kaki-kaki suspensi atau dananya dipakai untuk mesin naikin horsepower, yang ngerti pasti handling gitu. Nah, karena hubungannya itu orang makin sadar, kita tentunya banyak nemuin juga banyak suspensi yang perlu di overhaul, di refresh, diperbaiki, di setup, dan lain-lain. Akhirnya kita yaudah, we have to go to another level. Kita beli toolkitnya supaya kita bisa melakukan service, refresh, overhaul, repair, dan lain-lain. Nah ini Andriani Toolkit udah nyampe. Sekarang kita coba unboxing. Apa aja yang ada di toolkit ini, karena saya sendiri masih baru lah ya, masih cukup bingung juga dengan barang-barangnya apa aja. Basicnya udah ngerti, cuma ini another level lagi. Jadi saya pasti mesti belajar lagi, saya mesti mendalami lagi. Kita buka satu-satu. Oke, habis bongkar sedikit. Olahraga malam-malam, jam 10 malam. Nih, jadi karena waktu itu saya juga tergesa-gesa, jadi sebenarnya udah pernah bincang-bincang sama dia beberapa tahun lalu, cuma waktu itu saya masih merasa belum waktunya, sampai akhirnya kemarin pas EICMA bulan November lalu, saya kebut mereka, saya bincang-bincang dengan, saya lupa namanya siapa, saya ketemu, saya bincang-bincang, saya juga lihat toolkitnya. Akhirnya saya mutusin, oke, I think gue mau bawa deh toolkit lo. Nah, cuma tuh karena waktu itu udah malam, jadi EICMA itu jam berapa? Jam 7 apa jam 6 ya? Jam 7. Jam 7 itu begitu tank EICMA close,
mereka tuh disiplin di sana. 7 close, semua beres-beres, semua gone. Jadi waktu itu kita udah sampai 7 lewat, nggak ngomong panjang lebar, yaudah saya bilang 1, nanti kita lanjut emailan. Di email, semua bahasanya Itali. Sekalipun dia jelasin pakai bahasa Inggris, kita nggak ngerti tool yang dia maksud kalau nggak ditunjukin. Dan sekalipun lu tunjukin, lu pasti akan pilih sesuatu yang lu emang gunakan. Since kita belum andil di situ, jadi kita belum tahu dunianya. Ya udah, kita beli aja tool basic. Ini ada tool basic dari Andriani, habis ini ada tool lagi basic dari merek lain plus spesifiknya. Apa aja yang saya beli? Nah, kalau untuk saat ini sebenarnya kita udah punya LV8 fork and suspension buat disassembler dari LV8 Italy. Kita kemarin masukin beberapa karena ada beberapa teman bengkel yang butuh, so kita juga pakai dan kita masih ada beberapa set lagi buat teman-teman kalau yang butuh. Terus yang kita butuh apa sih? Nah, toolkit lain. Buat nitrogen, isi nitrogen kita udah punya. Saya beli waktu itu merek dari USA, kita taruh di depan. Toolkit itu udah ada. Yang saya belum punya adalah waktu itu utamanya dari ini. Overhaul oil. Jadi ini adalah mesin vakum dari Andriani, vacuum pump SP4 edisi terbaru, double tank, ini emergency stop. Gunanya apa? Mesin ini yang kita gunakan untuk menguras oli dari suspensi, terutama shock, dan juga masukinnya. Kenapa sih? Karena olinya itu nggak bisa dituang. Kalau fork depan mungkin bisa, tapi kalau shock belakang gitu nggak bisa. Penting sekali kita harus punya alat vakum dan buat masukin. Jadi alarm ininya udah punya. Saya beli beberapa kelengkapan. Ini oilnya dari dia. Buat kelengkapan mesin. Ada kita beli tambahan seperti ini. Ini disebutnya kit raccordi pompa moto. Bahasanya Itali semua. Adapter. Ini adalah adapter untuk mengisi oli di suspensi yang jenisnya macam-macam. Jadi ya ini karena mereka emang spesifik di sana, jadi mereka yang udah punya risetnya. Kita beli adaptornya full, semua jenis. Oke, terus ini dapat kabel soket. Nama ini kabel buat nanti pumpingnya. Plus saya beli tambahan lagi. Ini buat pumping Öhlins steering damper SD000X. Ini adalah tool yang digunakan untuk mengisi oil di steering damper Öhlins. Kenapa? Karena ya steering damper terutama gerakannya banyak. Nanti ada saatnya kalian mesti ganti olinya, rekondisi lagi supaya gaya dampingnya sempurna lagi. Itu. Terus yang paling gede kalian udah lihat, box dibikin dari beta. Terus ini memang toolboxnya kit khusus, jadi beli sama isi-isinya. Di sini juga udah ada plat untuk naruh tools. Nah, tools apa? Ini. Aduh, seperti ini. Ini nanti dipasang di sini, ya. Ini gunanya apa? Nah, ini double nih. Jujur, gue belinya jadi double. Ini adalah alat untuk disassembler fork dan juga shock. Jadi kan ada pairnya tuh. Buat ngelepasin semuanya perlu alat seperti ini. Nah, ini alatnya. Jadi kita punya double nih, punya LV8, punya Andriani. Ini kelengkapannya ada itu. Waduh. Dapat ini. Ini sebenarnya saya langsung tahu. Ini adalah gagang buat pumping. Yang ini adalah adaptor buat berapa size. Ini kan diameter 49. Yeah. Size daripada yang kita butuhkan. Shock ataupun fork. Oke. Nih. Terus dapat tool ini. Ini untuk mengukur
panjang daripada shock dari as ke as. Alat tool doang ya, tapi memang craftsmanship-nya bagus gitu. Simple, ada indikator, ada penggaris. Sebenarnya hal-hal yang bisa kita bikin juga sih. Nah, kita belajar banyak deh dari sini nih. Ini sebenarnya kita bisa bikin dan manufacture di Indonesia juga nih. Oke. Terus ada ini juga. Nah, ini I still have no idea how to use this, tapi saya cukup happy karena bikinan dan craftsmanship-nya bagus. Dan udah pasti dia bikin toolkit khusus kayak gini karena ada keperluan daripada kita perlu untuk menggunakan ini barang. Saya nggak tahu ini buat masukin oli atau gas. Cuma posisinya seperti ini gitu. Jadi I still wondering. Oke. Ada ini juga. Kalau ini it must be for filling the nitrogen ini. Nanti kita lihat. Oke, ini roda buat box. Nah, boxnya. Makanya pantesan mindahin ini lemari itu berat sekali. Ini berapa kilo ya? 50 sih lebih ya. Kita lihat laci pertama. Ada apa aja sih? Oke. Wah. Dia kasih lagi saya ini toolkit untuk isi gas nitrogen. Mesti ini jarum bukan? Oh bukan, ini konektor. Oh dia kasih yang needle nggak ya? Oh dia kasih nih. Yes, this is the needle. Keren ya dia bikin ya. Needle-nya. Andreani, ini quick konektornya, coupler. Ini coupler untuk sambungan, buka tutup. Oke. Ya, kita akan gunakan nanti. Ini ada tool untuk sepertinya ragum ya. Ragum. Ini adaptor per diameter. Diameter banyak nih, 10,4, 8. Apa sih itu? Oh, buat jepit as. Buat jepit inner as kayaknya nih. Size-nya banyak banget. Oke. Ini ada apa nih? Waduh, kita buka aja deh. Oke. Ini drill kit. Buat apa kita ngedrill? Ini ada juga buat phrase mata pahat phrase nih. 10, 12, 3, 4, 5. Ini kunci bintang. Dan ini sebutnya palu getok nih. Ya kan? Palu getok nih sebutnya nih. Oke, ini palu getok. Cukup misterius. Oke, laci pertama. Nanti juga ada waktunya kita training, kita belajar. Laci kedua. Oke. Wow. Amplas. Wah, toolkit nih. Ada size-nya. Oke lah. Nanti ini. Oke. Ini buat ini kan? Apa sebutnya? Ngukur ketebalan shimming. Alat buat ngukur ketebalan shimming. Jadi kita bisa ngukur thickness. Lebih presisi mungkin. Terus ini ada, oke. Buat bisa oke. Buat jepit. Buat ngelindungin. Kita figure it out later. Andreani size 50. Oke. Wow, toolnya banyak. PR belajarnya banyak. Yang pusing biasa nyerah duluan. Tapi kita nggak boleh nyerah. Karena kita pejuang. What is this?
Oke. Nanti kita pikirkan. Oke. Buat buka-buka nih. Kunci-kunci yang diperlukan. Oke. Gila, segalanya ada. Oke. Batangannya. Ini. Oh. Oke. Oh, ini buat ini nih. Buka-buka fork nih. Kadang ada beberapa buka fork tutup fork tertentu yang harus pakai toolkit seperti ini nih. Oke, saya paham. Klip. Oke. Ini apa nih? Ini juga bukaan nih. Oke. Oke, dari beta. Wow. Wafer. Ini kayak ragum buat slider nih. Oh, magnet lagi. Oke. Ini kunci-kuncinya. Oke. Oh, oke. Ini kadang kita pakai nih buat buka assembly cartridge. Wow. Harga yang sangat mahal untuk besi-besi seperti ini saja dengan bentuk macam-macam. Tapi barangnya kualitasnya oke kok. Ini bentuknya segitiga nih. Tuh. Bentuk macam-macam, jadi kita perlu orang yang ahli untuk mempelajari semua ini. Oke. Oh, oke. Ini kita juga punya, kita udah bikin sendiri alat buat ngejepit baik inner atau outer as. Dia bikin toolnya seperti ini. Ini macam-macam size, 41, 43, 37, adapter macam-macam. Dan adapternya materialnya juga bagus sih. Ini buat ngisi makanan burung kalau saya ingat bokap gue sih. Tempat minum burung. They have this special stick. Ya. Karena memang basicnya, karena ini paket universal, jadi sebenarnya nanti suspensi standar maupun suspensi aftermarket bisa kita overhaul dan kita bisa overhaul dan menggunakan alat-alat ini. Kalau ini yang biasa udah bongkar shock standar udah langsung ngerti nih. Ini inner masukin terus jepit. Selama ini kita bikin dengan baut apa segala. Ada, kita juga bikin custom. Tapi ternyata ada cara lebih baik untuk bikin toolnya. Aduh, harus dijaga baik-baik nih. Ini juga. Oke. Semua batang terlihat sama ya, Sat ya? For you. Nah, ini shimming. Shimming itu adalah, size-nya banyak banget. Shimming itu adalah semacam ring yang diperlukan saat melakukan tuning valving daripada suspensi. Seperti ini bentuknya. Bentuknya kayak ring. Kayak ring Tamiya. Iya, size diameternya, tebelnya semuanya ada. 9,5 kali 0,10. Ini semua size ada. Size ini macam-macam, ada 4 kotak. Oke. Karena kalau misalnya suspensi ada, betul kalian bisa setting rebound. Tapi kalau reboundnya udah fullin tapi kalian merasa reboundnya masih kurang, berarti kita mesti shimming ulang. Nah ini shim di dalamnya, dalaman shock itu yang kita ganti supaya bisa memenuhi apa yang kita mau. Oke. Kotak lempernya masih banyak lagi. Oke, shimmingnya lengkap. Segala shimming size ada. Oke. Kurang lebih senang sekaligus stres. Karena gini, senang karena saya merasa tertantang untuk bisa menguasai gimana caranya bisa
repair, tuning, overhaul daripada suspensi. Gimana pun, gue selalu men-challenge diri gue bahwa memang manusia nggak mungkin bisa semuanya, tapi ability dan skill kita harus selalu bertambah. Dengan begitu kita meningkatkan kualitas diri kita dan hidup kita. Dan ya kayak begini, kita merasa ter-challenge. Sebelum napas dicabut sama Tuhan, skill mesti nambah, level naik 1 gitu. Ya udah, kita ter-challenge atas project ini. Soon kita akan rilis, tapi ya sebenarnya not yet. Tapi one day kita akan rilis tentang kapan kita akhirnya akan buka untuk menjadi service center untuk suspensi, repair, overhaul, atau modification. Gitu. Oke. Karena udah malam, saatnya beres-beres, gue juga mau pulang aja. Ini biarin aja, besok baru kita setup. Sekian sharing dari saya. Bukannya mau pamer, tapi sebenarnya lebih ke sharing ke kalian tentang gini loh dunia dan tool-tool suspensi. Semua itu nggak semudah itu, seperti kayak udah nih pokoknya beresin, gampang kan. Ya, lebih baik kita tahu di belakangnya seperti apa supaya kita akhirnya bisa menghargai dan respect bahwa semua itu nggak mudah, semua itu perlu dihargai gitu. Oke? Ciao.